La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yu'badu bihaqqin fil wujudi illa iyyah. Al-karim alladzi man tawakkala alaihi kafah wa man amana bihi hudah. Wa man salahu wa antahu ma tamanna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu khalqi wa khatamu anbiya'i. Al-makhsusu bil maqamil mahmud alladzi lam yakum fihi siwa. Sallallahu alaihi wa ala alihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumin alqa amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa fil athar la khaira fi man la yadhif. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mal iman, qala it'amut ta'am wa badlus salam. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil kafarati wad darajat it'amut ta'am wa salatu bil laili wan nasu niyam. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran insan pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bayanu ma yakhussu ad-da'wah wa ad-diyafah, fadilatud diyafah. Kita melanjutkan bab penjelasan ma yakhussu ad-da'wah wa ad-diyafah, apa yang dikhususkan, yang spesialkan berkaitan dengan undangan ya, dan juga suguhan. Fadilatud diyafah, fadilah bertamu dan nyuguhin tamu, yang kemarin sempat kita bahas di luar rekaman kita ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Rasul juga pernah menyampaikan, akil ta'amakal abrar wa fil asar la ta'kul illa ta'amak taqi wa la ya'kul ta'amaka illa taqi wa la yaqtasiru 'alal aghniya khassah bal yadumma ma'ahumul fuqara. Rasul pernah menyampaikan, kul ta'amakal abrar, maka makanlah atau jamulah orang-orang yang terbaik di antara kalian dan berilah mereka jamuan, suguhan. Di dalam asar menyampaikan, la ta'kul illa ta'amak taqi, jangan sampai makan illa ta'amak taqi, kecuali makanan yang baik, dan wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan sampai makan makanan yang kamu suguhkan kecuali orang-orang yang baik pula. Artinya carilah makanan yang halal lagi baik, dan jangan sembarang nyuguhin orang. Jangan sampai salah nyuguhin orang, jangan sampai salah ngundang tamu, karena banyak tamu itu ya, kebanyakan tamu secara umumnya adalah mereka yang datang membawa kebaikan, pergi membawa keburukan, sahibul hajatnya. Tapi ada juga tamu yang memang yang enggak diundang, yang kemudian niatnya kurang baik. Udah kita baik-baikin kemudian tidak baik. Maka Rasul pun menyampaikan, baik di dalam hadis maupun dalam asar, maka la ta'kul illa ta'amak taqi wa la ya'kul ta'amaka illa taqi.
pastikan bahwa orang-orang yang kalian undang itu adalah orang-orang yang baik. Ini tidak bicara masalah status sosial, berarti berkaitan dengan akhlak, etika. Maka sampaikan walayak tasiru alal aghniya khassah, dan jangan juga dibatasi undangan itu hanya untuk orang-orang yang kaum elit saja, enggak. Maka intinya adalah tentang adab. Dan ini jamaah sekalian. Nah, yang berikutnya fa'ammal insiraf lahu falahu salah satu adab. Adapun ketika insiraf itu bubar ya, selesai, falahu salah satu adab. Ketika selesai menjamu tamu atau bubaran atau kita diundang dari sahibul hajat, maka masing-masing memiliki adab. Al-awwal ayyakhruja ma'ad dhaif ila babid dar wa huwa sunnah. Tuan rumah yang pertama, untuk tuan rumah, yaitu ikut keluar mengantar sampai ke pintu. Ini adab ternyata. Sepintas biasa saja, tapi itu bagian daripada sunnah. Para nabi, Pak, itu ketika menjamu tamu, tamunya selesai, enggak pamitan pulang, diantar sampai ke pintu. Ayah rojab, hendaknya keluar sahibul hajat tadi yang undang ma'adhaifi berserta tamu ila babidar, sampai dengan pintu, diantar. Hati-hati ya, sambil orangnya belum pergi jangan dikunci dulu pintunya sampai orangnya benar-benar pergi. Ini kalau tamu ya yang kita undang, lain dengan tukang paket misalkan, lain ya, karena ya kategorinya mungkin bukan tamu yang dimaksud. Wa huwa sunnah, dan itu sunnah. Wa dzalika min ikramid dhaif, dan ini termasuk kategori daripada memuliakan tamu. Lain loh Pak dengan kita pamitan orangnya, ya udah ya hati ya dari dalam. Teriak aja. Teriak aja. Kita sendiri, tamunya sendiri yang buka pintunya, nutup ini, ngunci pintu sendiri. Kita bukakan. Ya kalau mereka sudah biasanya keluar duluan buka pintu, kita tutupin. Kategori tamu ya. Wa tamamul ikram talaquhul wajhu wa thayyibil hadis indar dukhul wal khuruj wa 'alal maidah. Dan untuk kesempurnaan memuliakan tamu itu yaitu ketika baik ketika dia datang, ketika dalam jamuan, dan juga ketika dia pamitan, diiringi dengan kalimah-kalimah dan kata-kata yang baik, dan juga wajah kita menunjukkan wajah orang suka. Didatengin tamu seneng, didatengin tamu senang, ketika nyuguhin senang, dan ketika pamitan seneng. Ada di antara kita yang orang ya, ketika datang dia senang, ketika pergi dia nggak senang, buat tamunya banyak. Ketika ada lagi orang yang ketika datang tamu dia pengennya cepat-cepat pergi. Nah, kita yang namu juga tahu diri bahwa bahasa tubuh lihat jam. Oh, kita juga bertamu harus tahu diri juga Pak, mohon maaf. Ada jam-jam. Ini contoh misalkan saya mau ke rumah Pak Edi misalkan. Maka jam-jam berapa Pak Edi itu siap, minimal kita kasih kabar dulu. Kalau memang itu penting mau ngobrol empat mata atau ada perlu, jangan main selonong ketika ternyata Pak Edi masih sibuk bebenah dan lain sebagainya. Kita jangan maksain bahwa kita minta ditemenin ngobrol, kita malah ternyata ke situ cuma main-main aja, nggak penting bisa misalkan. Nah ini juga penting memperhatikan jam-jam tuan rumah ini, jam berapa biasanya bisa nerima tamu, minimal konfirmasi dulu. Dan juga kita melihat bahwa sedang aktivitas apa tidak. Kalau sekiranya sedang aktivitas ya jangan. Terus juga harus tahu bahwa waktunya di aktivitas kita jangan lama-lama gitu kan. Karena nggak mungkin juga tuan rumah ngusir, bahasanya kan gitu. Kita yang tahu diri, wah izin pamit ya dan lain sebagainya. Kecuali kok lagi dibikin minum dan lain sebagainya, itu lain lagi. Lagi goreng. Iya. Nah ini untuk kesempurnaan menjamu tamu. Dan kalau bisa sering-sering tuh undang-undang tamu begitu. Berkah. Kebiasaan para nabi, terutama Nabi Ibrahim itu kebiasaannya begitu. Dan kebiasaan khalifah
yang kemudian diteruskan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, menjamu tamu dan mengundang-undang para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh spiritual. Diundanglah guru-guru ngaji, ustaz, kiai, ulama-ulama, diundang-undang ke rumah, disuguhin, dijamu sedemikian rupa, ditraktir. Makanya sampai Abu Muawiyah itu pernah, Abu Muawiyah Ad-Durir itu pernah menyampaikan bahwasanya dengan berkahnya memuliakan ahli ilmu, maka engkau akan merasakan keberkahan keilmuan tersebut. Nah, ini luar biasa. Kemudian makanya Khalifah Harun ar-Rasyid menjadi orang yang bijak, jadi orang yang kemudian menjadi bijak karena berkah itu. Yang kedua, sani ayam syarifud dhaif thayyiban nafsi wa in jara fi haqqihi tafsir fadzalika min husnil khuluqi wat tawadhu. Kemudian untuk tamu, maka dia juga pandai membawa diri. Wa in jara fi haqqihi taksir, meskipun di dalam jamuan ada kekurangan, meskipun dalam jamuan penyambutan ada kekurangan, nggak usah perlu kemudian dia keluar rumah dia ngomong-ngomong orang datengin gitu dan lain sebagainya, boro-boro keluar air. Ya tadi kan untuk hak si tuan rumah. Untuk kita meskipun banyak kekurangan dalam penyambutan maupun jamuan, dimaklumi. Nggak usah kemudian ngomong tuan rumah nggak ada ngertinya, boro-boro makan air aja nggak ada. Ya kita cukup tahu bahwa itu menjadi rahasia kita, tetap kita doakan. Wa in jara fi haqqihi tafsir, walaupun ada hak tamu yang tidak terpenuhi, fadzalika min husnil khuluq wat tawadhu. Ini yang kemudian menjadikan si tamu tadi termasuk kategori orang yang tawadhu dan husnul khuluq, orang yang baik akhlaknya, baik adabnya. Yang ketiga, alla yakhruja illa biridha sahibal manzil. Jangan keluar pamitan sampai benar-benar mendapatkan izin dari tuan rumah. Pamit, jangan nanti pas datang kelihatan tahu-tahu udah pergi. Iya, oh tadi udah pamit ternyata bapak lagi di belakang misalkan dan lain sebagainya. Maka adab ini juga harus, ini penting sekali karena seringkali juga begitu. Karena mungkin ya, si tamunya buru-buru, ternyata tuan rumahnya aja perlu. Iya, akhirnya apa? Mungkin manggil-manggil nggak kedengeran atau gimana, akhirnya pulang begitu saja. Maka Allah yakhruja illa biridha sahibal manzil. Jangan keluar rumah, jangan pamitan sampai benar-benar si sahibal manzil, pemilik rumah ini atau tuan rumahnya ini, wa iznihi, memberikan izin. Oh ya, mohon maaf ya tadi jadi belakang misalkan. Wa yuraya qalbahu fi qadril iqamah, dan juga menjaga hatinya, jangan sampai terkotori dengan merasa tidak dihormati, tidak dilayani. Karena tidak semua orang mengerti hak tuan rumah, tidak semua orang mengerti hak tamu, dan tidak semua orang mampu menjalankan hak-haknya dengan baik. Wa idza nazala dhaifan fala yazid ala salasati ayyam farubama yatabarramu fihi wa yahtaju ila ikhrajihi. Dan ketika ada tamu yang nginep atau ditawarin nginep, seperti hukum yang berlaku atau kebiasaan yang berlaku, maka fala yazid ala salasati ayyam, maksimal 3 hari. Jangan nginep udah nggak izin sama aparat setempat, misalkan nggak ngasih tahu, kan suka ada itu ya, tamu wajib lapor, bukan tamu wajib lapar. Tamu wajib lapor. Maka tapi harus tuan rumah juga harus tahu, karena tamu pasti lapar. Nggak mungkin datangnya. Iya. Biasanya kalau orang-orang kampung itu luar biasa dalam penjamuan tamu. Karena kami pelaku seperti itu biasanya orang-orang kampung itu. Kaya, duit, udah makan belum? Orang kampung itu selama dia datang, siapapun bahkan nggak kenal sekalipun, suruh masuk, tanya makan, nggak pernah curiga bahwa dia siapa, mau ngapain. Kalau nanya-nanya mungkin ya, tapi nggak pernah curiga bagaimana dia, misalkan dia baik apa nggak tahu. Yang pasti bahwa dia ketika ke rumah kita adalah haknya sebagai tamu. Orang kampung itu begitu, bahkan mohon maaf sampai diutang-utangin di toko-toko, warung-warung itu, sampai ngutang-utang. Bener itu. Bahkan terkadang
tamu itu disuguhin sesuatu yang keluarganya sendiri bahkan bisa jadi jarang makan itu, dicarikan agar supaya minimal kalau ada teh atau kopi atau cemilan itu pasti, dan pasti ada itu orang kampung. Makanya alhamdulillah orang kampung itu diantara mungkin berkahnya itu ketika mereka kemanapun juga sama mendapatkan hak yang sama, hak istimewa ketika di kampung. Bahkan tradisi kampung itu terutama Lebaran, Idul Fitri gitu dan Idul Adha, ketika bertamu maka dia nggak boleh pulang sebelum dia makan berat, saking begitunya. Nah itu lain. Nah itu jadi sampai orang kampung itu kalau tradisi terutama tahunan itu sampai dia nggak boleh pulang sampai dia makan, harus makan. Makanya kalau Idul Fitri itu keliling kita maafan itu, maka persiapkan dari rumah ya harus lapar itu, dan wajibnya tamu harus lapar. Jadi bukan harus lapor karena tamunya memang sebentar. Nah itu. Nah ini. Jadi memang ada kategori tamu yang tadi ada hak tamu, tamunya juga harus tahu diri bahwasanya dia tamu. Maka di sini Allah yakhruja biridho sahibal manzil wa idnihi wa yurakul bahu fi qadril iqamah wa idza nazala dhaifan fala yazid ala salasati ayyam. Jadi kalau memang tamu itu kemudian, kalau zaman dulu di Arab itu juga sama kebiasaan, ada tamu ditawarkan nginep sampai dengan maksimal 3 hari. Jangan minta nambah, kemudian betah lagi nanti di situ. Jangan. Tapi ini kan jarang terjadi di sini. Ni'ma lau al-rabbul baiti alaihi an khulusi qalbin falahul maqam idza daka wa istahabu ayyakuna indahu firash li dhaifin yanzilu bihi. Dan tuan rumah juga wajib menyiapkan apa yang diperlukan oleh tamu, termasuk untuk firash li dhaifi, termasuk untuk tempat tidurnya, alasnya bagi tamu yang enggak nginep tadi. Tapi biasanya kalau yang nginep ini biasanya memang tamu itu kategorinya saudara. Kalau cuman bermalam aja saya rasa jarang lah ya untuk daerah sini terutama sampai begitu. Nah ini jemaah sekalian, dan ketika berpisah juga itu tadi berpisah harus diiringi dengan akhlak yang baik juga tadi ya. Saya kemudian saya nutilin lagi. Yang pertama, ketika keluar tamu izin pamit maka antarlah sampai ke pintu, bukakan pintu. Kalau memang tamunya sudah buka pintu ya kita minimal kita yang ngunciin lagi, yang nutup lagi ketika tamunya sudah pergi. Nah, itu bagian daripada sunnah memuliakan tamu. Kemudian ya ketika tamu itu sendiri pamit pergi, maka ucapkanlah yang baik-baik, doa terima kasih tadi sudah diizinkan untuk bertamu, terima kasih sudah dijamu, meskipun hanya jamuan itu hanya berupa air minum saja, tapi ucapkan, sampaikan terima kasih tadi sudah menjamu meskipun hanya berupa air putih atau apapun itu. Wa in jara fi haqqihi ta'sir, walaupun memang dalam hak penjamuan itu banyak kekurangan atau kurang dalam penyambutan maupun penjamuan, maka pada dzalika min husnil khuluq wa tawadhu. Ini masuk kategori orang yang begitu. Masuk kategori orang yang beradab tinggi dan memiliki ketinggian adab. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita juga wajib memperhatikan bagaimana situasi dan kondisi tuan rumah ini, apakah dia sedang siap menerima tamu atau tidak siap. Atau kita juga harus tahu bahwa jam berapa dia siap menerima tamu. Jangan sampai nanti pas jam-jam sibuknya kemudian tuan rumah juga akhirnya nggak bisa menunaikan haknya sebagai tuan rumah. Maka kita harus tahu bahwa ternyata kalau jam segini nggak bisa ya udah saya ke rumah dia nanti bisanya kira-kira jam berapa. Nah nunggu itu. Nah ini penting Pak, dalam hal kelihatannya sepele tapi penting. Nah, ini jemaah sekalian tidak usah panjang lebar kami sampaikan untuk pagi hari ini berkaitan dengan bayanu ma yakhussu dakwah wa dhiyafah, bab apa yang dikhususkan untuk undangan, jamuan, suguhan. Nah ini fadilatul dhiyafah, fadilah keutamaan melayani atau memuliakan tamu, keutamaan memuliakan tamu, termasuk diantaranya adalah masalah bab suguhan, masih dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Baik jemaah sekalian, mohon maaf. Walaupun mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.